dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami ada di tempat ini, Tuhan turut bekerja sehingga kami boleh melangkah ke tempat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami ya Bapa. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus yang berbicara kepada kami ya Bapa. Berkati semua jemaat yang hadir di tempat ini. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mendapatkan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati hamba ya Bapa dalam memberitakan kebenaran firman. Biar setiap perkataan boleh keluar dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Gembala, saya boleh dapat kesempatan. Nah ini perdana saya khotbah di tempat ini. Sebenarnya Sabtu lalu saya itu kan bagi sembako di daerah Ciledug, GPKI Ciledug, dan ternyata mereka menjadwalkan saya di minggu ini. Terus ketika saya lihat di jadwal nama saya tertera, akhirnya saya minta di reschedule di sana supaya saya boleh melayani tempat ini, karena ini adalah kesempatan saya pertama untuk ibadah membawa firman pada siang hari ini. Saya membawa papa saya, ya jarang-jarang kalau saya khotbah saya bawa papa saya, karena kalau saya khotbah itu biasanya malam di kampus, jadi nggak mungkin bawa orang tua. Tapi karena ibadah ini masih siang, jadi saya bilang papa saya, Pak, ibadah sisi 2 ya, saya khotbah di GKI Berkat. Oke, gitu. Jadi dia tadi siap-siap cepat-cepat untuk mendengarkan. Cuman dia pesannya suaranya jangan kekecilan katanya gitu. Suaranya gede dikit katanya gitu. Oke. Mari kita buka firman Tuhan, yaitu di Kisah Para Rasul 26 ayat 22 dan 23. Ya. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 26 ayat 22 dan 23. Saya akan, karena ini saya nggak mau khotbah lama-lama ya, yang cepet-cepet aja ya Bu Gem ya. Soalnya takut saya kalau khotbah kelamaan ntar dikomplain sama Bu Gem. Nanti ingatin saya Bu ya kalau saya kepanjangan. Oke. Kisah Para Rasul 26 ayat 22 sampai 23. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat perikop ini sebenarnya menceritakan perjalanan Paulus ya, pertobatan. Jadi Paulus itu menjadi saksinya Kristus. Kalau tema saat ini kita bicara tentang saksi Kristus. Nah, karena ini udah minggu terakhir, saya nggak tahu minggu depan masih saksi Kristus juga atau enggak. Tapi saya lihat bahwa minggu terakhir itu kita harus mengaplikasikan bahwa kita tuh benar-benar saksi Kristus gitu. Bukan cuma hanya mendengar, tapi kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana sih saksi Kristus itu yang benar dan efektif? Ternyata ada hal-hal yang harus dari ayat-ayat ini banyak hal yang kita bisa lihat bahwa ada 6 poin yang harus saya moga-moga ini bisa selesai ya. 6 poin ini, nanti kalau nggak selesai kita lanjut supaya nanti dijadwal lagi ya, maka jumpa. Ya, saksi yang benar dan efektif adalah yang berbicara. Kita tahu di ayat 22 itu dikatakan bahwa Paulus tuh bersaksi. Bersaksi itu berarti bukan diam, dia berkata-kata. Dia mengucapkan kepada orang-orang di sekitar dia. Kalau kita mau jadi saksi, jangan diem. Tapi kadang-kadang memang kita agak susah ya mengucapin. Apalagi kalau lihat Bu Gembala, saya salut. Kalau ketemu orang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, apakah kita punya keberanian untuk berbicara? Untuk melakukan kesaksian, membawa nama Tuhan Yesus? Di Mazmur 107 ayat 2 katakan, biarlah itu dikatakan pada orang-orang yang ditebus Tuhan,
yang ditebusnya dari kuasa menyesakan. Kesaksian yang paling efektif adalah hidup yang konsisten seperti Kristus. Bayangin, harus hidup konsisten seperti Kristus. Jadi kesaksiannya itu hidup, ya, dan diucapkan melalui bibirnya, gitu. Sesuatu yang luar biasa, dan itu harus terus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Next, berikutnya kita melihat bahwa Markus 5 ayat 19 juga mengatakan bahwa ketika lihat pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, ini bicara tentang yang disembuhkan. Ketika disembuhkan, ini kan ada dikatakan dia harus memberitahukan kepada tentang Tuhan Yesus, gitu, di tempat kamu tinggal. Bukan cuman kita diam-diam di rumah aja, tapi di sekitaran kita. Jangan menjadi orang yang pasif, tapi harus aktif di sekitar, misalnya di rumah kita atau di tetangga kita, terus atau di sekitaran, kalau kita bekerja ya di sekitar tempat kita bekerja. Dikatakan seperti itu. Kita semua adalah pembicara yang sangat baik ketika berbicara tentang topik favorit. Benar ya, kalau lagi ada gosip, ada lagi yang tren nih, misalnya yang sekarang lagi tren tentang perselingkuhan, waduh, langsung melejit gitu ya. Tapi apakah kita mau bicara tentang juru selamat kita? Basi kalau bicara tentang juru selamat, orang juga udah tahu juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi apakah kita punya kebenaran? Kalau saya kan penggemar TikTok, dan saya suka masuk ke room orang yang Kristen ya. Mereka tahu kalau saya orang teologi ya. Itu kalau nyecer gitu ya. Bagaimana sih Kak tentang ini? Nah, kita harus menyaksikan, karena mereka itu tidak tahu yang namanya kebenaran firman Tuhan, tidak tahu namanya Allah Tritunggal. Itulah yang harus kita saksikan, berbicara tentang juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, bukan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Kalau ada gosip-gosip, cuma dengarkan aja, tapi jangan didiskusikan panjang lebar. Kemudian next kita bicara tentang Keluaran 28 ayat 33-4, ini bicara tentang imam. Imam ketika dia berbicara kepada Allah, dia sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya itu dengan baik, ya, bukan yang gampang-gampang. Ketika kita datang ke tempat ini, ketika saya pun datang ke tempat ini untuk kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan dengan baik. Bagaimana saya cari temanya, saya membuat PPT-nya, saya kerja sampai jam 1 pagi untuk mempersiapkan tema yang diberikan oleh gereja sesuai dengan tema yang ada di gereja ini. Ini harus dipersiapkan seorang imam. Apakah kita berbicara untuk Tuhan? Apakah berbicara untuk saya? Itu ditanya ketika di imam-imam itu datang kepada di ruang Maha Kudus itu, dia bicara sama Tuhan loh. Dia berbicara sama Allah. Dan itu dia pasti berbicara itu selayaknya Allah. Selayaknya bahwa dia itu benar-benar harus menguduskan dirinya, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau berkata, saya tidak bisa bicara tentang Tuhan saya. Saya malu. Saya bukan orang teologi ya. Saya cuman anak SMA, atau saya hanya kuliah. Nggak tahu lah yang namanya ayat Alkitab, baca aja sendiri, seperti itu ya. Apakah kita mau melakukan hal ini? Saya tidak bisa. Padahal kita adalah saksi-saksi Kristus. Disinilah ditunjukkan bahwa saksi Kristus yang efektif dan baik adalah kita harus berbicara untuk Tuhan kita. Kemudian next kita Yeremia 1 ayat 6-9. Ini bicara tentang Nabi aja kadang-kadang suka ngeyel gitu ya. Dia bilang, saya nggak mampu gitu, tidak pandai bicara. Itu terjadi dalam kehidupan saya gitu ya. Waktu saya masih cuman guru sekolah minggu, itu saya juga nggak bisa bicara. Tapi Tuhan pakai saya boleh ada di tempat ini supaya saya bisa jadi bicara. Bayangin, kebenaran firman Tuhan saya beritakan, bukan yang main-main. Kalau yang namanya berita firman Tuhan kan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak benar dengan firman Tuhan, yang ada dari sana langsung bisik-bisik gitu ya. Itu nggak benar, itu nggak sesuai dengan ayat Alkitab, seperti itu. Nah, di sini
Yeremia itu mengatakan bahwa dia sendiri nih menganggap dia masih muda. Kita kalau masih muda, mungkin remaja-remaja gitu, mungkin merasakan seperti saya dulu juga nggak punya keberanian gitu. Tapi di sini diajarkan bahwa ketika kita pun masih muda, kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena tuh dibilang jangan takut karena Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tuhan sendiri yang menaruh perkataannya. Ketika saya ada di tempat ini bukan saya karena mampu, tapi Tuhan sendiri yang turun memberitakan melalui Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita bicara itu, apalagi di sosmed, itu Roh Kudus benar-benar berkuasa dalam hidup saya, karena saya dipertontonkan oleh banyak orang dan dipertaruhkan firman Tuhan itu di hadapan medsos gitu. Lah kalau medsosnya saya ngobrolnya asal-asalan, tidak kebenaran firman, dicecer terus, dicecer dan dicecer. Itulah makanya kita harus benar-benar mempersiapkan diri bahwa Tuhan sendiri. Saya nggak tahu ketika ditanya, karena pertama pernah saya ditanya, kenapa sih Kak begini-begini? Loh, Tuhan kasih hikmat. Buset, ini soalnya susah banget nih, pertanyaannya susah banget. Tapi Tuhan kasih hikmat sama saya. Dia bilang gini, oke Pak, kalau Bapak mau bicara tentang ini, mari kita buka satu room. Aku bilang gitu, karena ini bukan roomnya Bapak, maka saya buka room. Kalau Bapak live, kita buka diskusi. Langsung saya punya hikmat, karena sebenarnya saya waktu itu harus buka-buka cari jawaban yang benar. Tapi Tuhan kasih hikmat. Disitulah Tuhan bekerja, menaruh perkataan-perkataan kita. Bukan kita ngeles dengan nggak tahu, nggak boleh ngomong begitu karena ini di medsos dan itu menjadi perbincangan. Apalagi kalau saya di medsos saya itu ada gelar doktor teologi ya, itu menjadi pancingan orang banyak, selalu ngejar-ngejar gitu ya. Wah, ini mesti ngejar nih, ada doktor teologi ya, pasti seperti itu. Makanya benar-benar aku menaruh perkataan Tuhan bilang bahwa aku sendiri yang menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Mulut kita, kalau mulut kita nggak benar, kalau mulut kita nggak bicara dengan baik, Tuhan itu susah memberikan perkataan-perkataan di dalam diri kita. Maka saya selalu menjaga hati supaya bicara saya tuh nggak tahu ya, mungkin keluarga saya bisa melihat kalau saya bicara tuh berusaha tidak ngomongin namanya binatang-binatang atau yang ngomong gini, itu saya tahan sendiri gitu. Sekesel-keselnya saya selalu menahan bahwa perkataan saya itu tidak menyakitkan gitu. Walaupun saya kalau ngomong tetap saya tetap bertahan gitu ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, ini di ayat 22 tadi juga mengatakan bahwa bersaksi baik kepada yang kecil maupun yang besar. Dikatakan seperti itu, kemanapun pergi berbicara kepada orang lain tentang Tuhan gitu. Kemanapun kita berada, dimanapun, mau dia anak kecil, mau dia anak besar, mau dia udah orang tua, kita harus bersaksi. Dikatakan Paulus itu bersaksi itu kepada semua orang, tidak kepada hanya orang-orang yang ahli-ahli Taurat. Dia tidak lakukan seperti itu, tapi dia bersaksi karena dia mengalami yang namanya kasih anugerah dari Allah sendiri, kasih anugerah bahwa dia sudah diselamatkan. Ya, apakah pendengarnya itu terdiri dari satu atau banyak, mau kaya, mau miskin, mau muda, mau dua, mau berpendidikan, mau buta huruf juga, kita harus menyaksikan. Mau dia Yahudi, mau nggak Yahudi, harus tetap dipersaksikan. Itu, ini luar biasa ya, benar-benar seorang saksi Kristus itu tidak main-main. Kalau kita mau menyebut diri kita sebagai saksi Kristus, hal-hal seperti inilah yang mesti kita lihat, ya. Nggak mau tahu dia itu orang Yahudi, bukan Yahudi, tentara atau apapun. Pokoknya di setiap tempat kita harus terus bersaksi dengan baik dan benar, efektif. Barang apalagi ditulis efektif, berarti kita nggak melebar kemana-mana. Ketika kita bersaksi itu kita nggak melebar kemana-mana, tapi fokus kita cuma kepada Allah kita, Allah juru selamat kita. Kemudian berikutnya, saksi yang benar yang kedua adalah berbicara kepada semua dan kesempatan. Artinya apa? Di sini dikatakan bahwa dia bersaksi terus menerus ya. Apakah ini udah kesempatan? Nah, yang berikutnya coba. Nah,
ketika dia ada di sinagoga, dia berbicara. Ya, di sinagoga itu dikatakan bahwa di Kisah Para Rasul 13 ayat 5, setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Nah, Yohanes menyertai mereka. Itu di rumah ibadat loh, itu ahli-ahli Taurat semua yang tahu dari kecil sampai besar, mereka sungguh-sungguh apa yang namanya kebenaran firman Tuhan ini. Gak ada satupun yang lewat, karena memang sudah diajarkan dan ditetapkan di dalam kehidupan mereka sejak kecil itu mereka harus hafal. Apakah kita hafal dengan kebenaran firman Tuhan ini dari kejadian sampai akhir? Perlu ini kan, karena ini benar-benar mereka memberitakan firman Tuhan itu di rumah-rumah ibadat. Kemudian di tepi sungai, bayangin tepi sungai aja bersaksi loh. Ya, dikatakan di sini Kisah Para Rasul 16 ayat 13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan di situ menemukan tempat sembahyang orang Yahudi. Ya, firmannya itu mengatakan bahwa nggak lihat tempat, mau kayak di sungai pinggir jalan atau mau kayak ada di mana itu sungainya bersih atau jorok atau bagaimana, atau kita becek-becek gitu, itu harus tetap kita kerjakan. Apalagi kita orang pelayanan ya, jangan milih-milih tempat. Lalu kita udah memproklamasikan diri kita bahwa saya mau melayani Tuhan, nggak pilih-pilih tempat lah, mau melayani dimanapun. Kalau saya melayani pembagian sembako, saya bisa lihat bagaimana saya harus ke gereja-gereja yang sampingnya got yang bau banget gitu, tapi kita harus melayani. Mungkin kapan-kapan saya mau koordinasi dengan waktu itu saya pernah ngomong sama Pak Haili, Pak, ada nggak gereja yang susah Pak, biar kita bisa kerjasama. Oke, Kak Lasma, nanti saya hubungi ya. Saya belum hubungi lagi Om Haili karena saya udah dikenal sama Om Haili selama masih sekum ya, Kak Jumpai, waktu itu kita aktif bareng sama Om Haili. Kemudian next, kita lihat bahwa ini kesempatan kita loh. Kesempatan tuh bicara di penjara juga. Ya. Jadi itu penjara itu sesuatu yang menakutkan. Pernah saya pelayanan di penjara. Itu kalau kita dekat orang-orang yang masuk penjara itu bukan orang-orang yang karena santun-santun ya. Tapi kita tahu karakter mereka, makanya mereka ada di penjara. Tapi ini mau disebutkan bahwa Kisah Para Rasul ini, si Paulus ini, dia ketika masih di penjara itu, dia karena bersaksi ada di penjara. Tapi ketika ada gempa di sana dan pintu penjara terbuka, dia nggak kabur, dia malah diam di situ. Dia mau mengatakan bahwa kesaksian Kristus di situ, ternyata dia harus menyaksikan Kristus di situ, bahwa dia tidak kemana-mana. Bayangin, kalau mungkin kalau bukan Paulus kita udah kabur ya, hore gitu, kabur aja lah gitu kan. Kalau kita mau lihat secara kalau kita lihat berita-berita pintu penjara terbuka gitu, semua kabur gitu. Tapi ternyata si Paulus ini nggak pergi, dia malah nunjukin dirinya bahwa kami nggak kemana-mana, karena dia mau bersaksi Kristus di situ, dan akhirnya membuat bertobat dia. Orang-orang di sekitar situ bertobat. Bayangin, luar biasanya Paulus ya. Ketika dia ada di penjara pun dia tetap bersuka cita, dia mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kemudian lanjut kita melihat bahwa di pasar. Nah, di Kisah Para Rasul 17 ayat 17 dikatakan bahwa karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari. Oh, bayangin tuh di pasar, kita pernah bersaksi di pasar? Belum pernah. Karena apa? Takut ya. Karena saat ini memang agak-agak riskan kalau kita bicara kebenaran firman Tuhan di pasar gitu ya. Nah, tapi ini mau dicontohkan oleh Paulus bahwa kita menjadi kesaksian tuh bisa di pasar juga gitu. Ada ayatnya gitu yang harus kita lakukan. Kemudian next. Lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa mengatakan berbicara sekarang. Jadi Paulus tuh berbicara sekarang tuh untuk 20 tahun mendatang setelah pertobatannya. Tetapi aku telah mendapat pertolongan Allah sampai hari ini. Ya, jadi dia mendapat pertolongan Allah. Waktu Paulus bertobat sampai saat itu, dia sungguh-sungguh menjadi saksi Allah, saksinya Kristus,
sehingga ketika dia mengalami apapun, dia mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Allah itu sendiri. Ya, kemudian next. Yang ketiga, saksi yang benar dan efektif terus melakukan pekerjaan meskipun ada kemunduran, kekecewaan, dan bahkan malapetaka. Bayangin, malapetaka loh. Satu hal yang paling kita takutin adalah malapetaka. Tapi kita mau bersaksi ketika kita mengalami kemunduran, kekecewaan, bahkan malapetaka. Banyak orang Kristen mundur dari hal-hal seperti ini. Bahkan orang Kristen tuh tidak kuat untuk mengalami yang namanya menjadi saksi Kristus ketika mengalami hal-hal seperti ini. Kemunduran, kekecewaan, bahkan malapetaka. Ya, berbicara kemudian nextnya. Ya, kalau kesaksian itu harus memiliki tujuan yang ditetapkan atau tujuannya teguh. Jadi kita yakin bahwa kita menjadi saksi Kristus itu jangan setengah-setengah. Yakinlah bahwa kita menjadi saksi Kristus. Ketika saya menyatakan diri mau jadi pendeta, itu nggak boleh setengah. Saya itu ragu-ragu, nggak bisa. Harus yakin bahwa saya menjadi saksi Kristus. Karena ketika saya bekerja di sekuler, seperti yang saya pernah kesaksian di doa pengerja, saya itu dilihat sama teman-teman saya. Bahkan direksi pun melihat saya. Ketika ada direksi yang ulang tahun, direksi sendiri menunjuk, Lasma kamu pendeta, kamu berdoa buat direksi. Bayangin, saya mendoakan seorang direksi yang berulang tahun. Dan yang menyuruh saya adalah seorang direksi. Tuh. Dan kadang-kadang kalau misalnya ada lagi direksi yang ulang tahun, dia langsung bilang, ayo berdoa Bu Lasma, langsung seperti itu. Karena apa? Mereka tahu bahwa kita itu punya tujuan yang teguh. Dan saya nggak akan mundur untuk menjadi pendeta. Karena saya sudah menetapkan langkah waktu saya mau jadi pendeta pun saya berdiskusi berat sama bapak saya. Karena bapak saya itu, karena gereja yang saya ini kan bukan GKI ya, Pantekosta gitu. Jadi saya bergumul karena saya lahir di gereja GKI dan papa saya orang HKBP. Dan kalau kenapa-kenapa itu pasti bawanya orang tua kan, pasti efeknya ke orang tua. Jadi saya memberikan pengertian kepada papa saya akan menjadi pendeta Pak, bagaimana? Terus dia bilang, kalau kau jadi pendeta nanti kau keluar kota katanya. Enggak Pak, saya tetap bekerja di Jakarta, saya tetap melayani keluarga ini, saya tetap melakukan hal-hal yang seperti biasa. Dan saya nggak kemana-mana gitu. Karena dia tahu pendeta itu harus memberikan dirinya kemanapun ditunjuk gitu. Tapi saya menjamin bapak saya tidak akan kemana-mana. Saya tetap bekerja di perusahaan saya sekarang, kerja di Bursa Efek Jakarta. Dan saya sampai saat ini masih bekerja di Bursa Efek. Bagaimana dengan keputusasaan? Itu ya, jika mengalami, segera mengatasinya dan melanjutkan pekerjaan. Kita lihat di 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ya, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bayangin, Daud mau dilemparin tuh dengan batu. Bayangin tuh kalau kita udah mau dilemparin batu, ciut nggak? Pasti ciut ya. Nggak mungkin kita ketawa-ketawa, lu mau lemparin gue batu gitu. Deg-degan pasti ya. Saya sih belum di tingkat seperti itu, tapi saya bisa merasakan kalau sampai itu terjadi pada diri saya. Apakah kita mau tetap setia? Di sini dikatakan keputusasaan. Tuhan, saya kan udah menjadi pelayanmu, saksi Kristus. Tuhan suruh saya dilemparin orang-orang di sekitar saya. Bayangin seperti itu, pasti pertanyaan, apakah kita nggak jadi depresi untuk hal seperti itu? Sangat berat. Tapi Daud ini sendiri mengatakan bahwa dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bayangin, dia tidak goyah. Luar biasa ya. Ini hal-hal seperti ini membuat kita tuh, ya Daud aja bisa kok kuat, dikasih Tuhan kekuatan. Masa kita nggak dikasih kekuatan sama Tuhan ya? Oke, next kemudian kita mau lihat bahwa di ayat 22 tadi mengatakan kepada para nabi dan Musa. Jadi artinya itu bahwa Paulus mempercayai kesaksian Musa. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dia tetap memegang kebenaran yang Musa ceritakan. Ya, di sini juga Tuhan tetap mengirimkan Roh Kudusnya. Jadi kesaksian-kesaksian yang ada di Alkitab tetap dilakukan oleh
Paulus. Dia tidak berjalan bukan karena dia tahu bahwa ini kan zamannya sekarang, zamannya Yesus, jadi gue ngapain cerita-cerita tentang Musa. Itu tidak dilakukan oleh Paulus. Dia tetap menceritakan bahwa Allah bekerja di zamannya Musa pada saat lampau itu, dan itu tetap dia saksikan kepada semua jemaatnya. Kemudian next kita melihat bahwa di keempat, saksi yang benar dan efektif setia pada firman Allah. Ya, ini ujung-ujungnya pasti firman Allah. Nggak mungkin kita tidak melakukan firman Allah, karena semua kebenaran itu hanya ada di firman Allah. Semua kebenaran itu yang menguatkan kita ketika kita lagi down, kita lagi mengalami keputusasaan. Kita baca firman Tuhan. Makanya saya salut sama teman-teman yang bisa menghafalkan firman Tuhan itu luar kepala. Karena apa? Ketika firman Tuhan itu muncul di kepalanya dia, itu bisa menguatkan kita, menghibur kita. Bahkan firman Tuhan itulah yang memberikan hikmat kepada kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Ya, di ayat 22 dia bahwa Paulus ini udah kemudian pengkhotbah dan guru itu kadang-kadang suka nggak percaya dengan kebenaran Alkitab. Kadang mereka suka punya penafsiran sendiri-sendiri tentang kebenaran firman Allah. Tapi Tuhan mau katakan bahwa Paulus tetap berpegang pada kebenaran firman Allah. Nggak ada kebenaran selain kebenaran firman Allah. Jadi kalau kita bersaksi, bersaksilah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita nggak mau bawa-bawa Alkitab, buka aja gadget kita. Ini loh, di sini ayat ini. Kita mau nyatakan bahwa dengan kata-kata seperti ini tuh akan tertulis. Kalau tertulis itu biasanya kalau teman-teman di luar sana itu yang beda sama kita, mereka harus tertulis di dalam Alkitab ini. Kalau nggak ada tertulis di dalam Alkitab ini, mereka suka tanya, di mana tertulisnya, di mana ada di Alkitabnya. Coba tunjukkan. Kalau kita melihat debat-debat yang ada di medsos itu, kalau mereka nggak bisa melihat kata-kata yang ada di Alkitab, mereka tidak percaya. Ya, oleh karena itulah harus tetap berpegang pada kebenaran Alkitab di sini, apa yang tertulis. Ya, jadi Paulus tuh menyaksikan sendiri kebenaran, apalagi Paulus mengalami yang namanya pertobatan dan sendiri yang untuk dia bertobat.